Saya paling bangga dengan hal ini. Dengan kata-kata seperti itu, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mengomentari penghentian total bantuan militer Amerika Serikat ke Ukraina. J.D. Vance juga menyatakan bahwa dia sangat bangga karena Amerika Serikat juga telah menghentikan segala bentuk pendanaan untuk Ukraina secara keseluruhan. Dan itu memang benar. AS telah menghabiskan semua sisa komitmen yang dibuat pada masa Joe Biden. Dan anehnya, berita seperti ini bukannya membuat Rusia senang, justru malah membuat Rusia khawatir. Kepala Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia, Sergei Lavrov, hari ini dengan panik menyatakan bahwa ini adalah langkah licik. Karena menurutnya, Donald Trump hanya mengalihkan bantuan dan diam-diam sedang menyiapkan aliansi militer baru dengan Ukraina sebagai pengganti NATO. Pada saat yang sama, semakin banyak informasi muncul bahwa di Eropa benar-benar sedang dibahas aliansi militer baru dengan Ukraina. Ukraina jika Trump keluar dari NATO. Dan di sini memang ada yang perlu dibahas. Nama saya Alex Epici, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai episode ini, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, like episode ini, dan tulis komentar apa saja dari kalian. Ini sangat penting untuk mempromosikan video ini di YouTube. Dan jangan lupa subscribe ke kanal Telegram saya, Pici News, linknya ada di deskripsi video ini. Jadi mari kita mulai dengan J.D. Vance, Wakil Presiden Amerika Serikat. Dia menyatakan bahwa dia sangat bangga karena Amerika Serikat telah menghentikan pendanaan untuk Ukraina. Dia menyatakan bahwa salah satu pencapaian utama Gedung Putih adalah keputusan untuk menghentikan, seperti yang dia katakan, pendanaan perang di Ukraina. Kutipan. Salah satu hal yang paling saya banggakan sebagai perwakilan pemerintahan adalah bahwa kami mengatakan kepada Eropa, jika kalian ingin membeli senjata, belilah. Tapi Amerika Serikat tidak lagi membeli dan tidak lagi membiayai. Mereka mengirimkan senjata ke Ukraina. Kami benar-benar keluar dari proses ini dan saya bangga akan hal itu. Perlu saya catat, setelah Donald Trump untuk kedua kalinya menjadi Presiden Amerika Serikat, orang-orang Amerika benar-benar secara bertahap menghentikan pemberian bantuan militer langsung kepada Ukraina. Sebagai gantinya, bersama dengan NATO dibuatlah program Purell, yang tujuannya adalah untuk secara cepat menyediakan Ukraina dengan persenjataan Amerika yang sangat penting dan tidak memiliki padanan di Eropa. Mekanisme ini mencakup pembentukan daftar prioritas kebutuhan yang telah disepakati bersama mitra Ukraina. Pendanaan pembelian dilakukan oleh negara-negara Aliansi Atlantik Utara melalui kontribusi ke satu dana bersama. Setelah itu, Amerika Serikat menyediakan pengiriman langsung peralatan dan amunisi ke garis depan. Namun, pernyataan J.D. Vance secara tak terduga tidak membuat Kremlin senang, justru malah membuat mereka tegang dan khawatir. Kepala Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia, Sergei Lavrov, secara tak terduga menyatakan bahwa Amerika Serikat hanya ingin mengalihkan upaya penahanan Rusia ke Eropa agar mereka bisa lebih leluasa menghadapi Tiongkok. Katanya, ini semua adalah rencana licik. Amerika Serikat mundur dari dukungan untuk Ukraina, dan Eropa sudah berhasil menggantikan semua bantuan yang sebelumnya datang dari Washington. Lebih dari itu, Sergei Lavrov tiba-tiba menyatakan bahwa semua pembicaraan tentang Amerika Serikat keluar dari NATO dan penghentian bantuan untuk Ukraina itu juga merupakan permainan licik Donald Trump dan orang-orang Amerika secara keseluruhan. Berikut kutipan dari Lavrov. Untuk kepentingan itulah mereka berusaha mendorong tidak hanya diskusi, tetapi juga tindakan praktis menuju pembentukan blok militer anti-Rusia yang sudah diumumkan sebelumnya dengan partisipasi Ukraina. Zelensky sudah mendukung ide ini. Jadi maksudnya dulu orang Rusia katanya berperang melawan NATO, tapi sekarang ternyata bukan melawan NATO, melainkan sedang dibentuk aliansi militer baru. Lavrov menambahkan bahwa mantan utusan khusus Presiden AS Keith Kellogg bersama, seperti yang ia katakan, dengan para tokoh besar Eropa sedang mendorong ide pembentukan blok militer baru, di mana Ukraina akan menjadi peserta utama. Menurutnya, diskusi-diskusi ini justru didorong oleh Gedung Putih. Ia mengatakan bahwa inisiatif ini jelas berasal dari pemerintahan Donald Trump, bukan dari pihak Eropa. Pihak berwenang AS melalui blok baru ingin melepaskan tanggung jawab utama mereka dalam menahan Rusia dan menyerahkannya kepada Eropa. Di sini maaf, saya akan sedikit menyimpang. Saya terhibur dengan pernyataan dari orang lain, badut dari Rusia. Itu Dmitry Peskov, juru bicara diktator botak Rusia. Jadi Peskov baru-baru ini menyatakan bahwa, dengarkan, orang Amerika mengaitkan perkembangan hubungan ekonomi dengan Rusia dengan masalah berakhirnya perang Rusia melawan Ukraina. Dia bilang, sebenarnya kami menentang hal itu.
Dia bilang, kami pikir tidak perlu mengakhiri perang untuk bisa melakukan urusan ekonomi dengan orang Amerika. Dan saya merasa lucu karena pernyataan itu sangat konyol. Tapi sepertinya orang Rusia memahaminya dengan cara yang berbeda. Tapi saya tertawa karena orang Amerika mengatakan kepada orang Rusia bahwa syarat untuk mengakhiri perang di Ukraina adalah syarat wajib untuk menjalin hubungan ekonomi apapun. Syarat wajib. Lalu Peskov muncul dan berkata, menurut kami itu tidak wajib. Siapa peduli apa pendapatmu? Sama sekali tidak peduli. Saya benar-benar tidak mengerti untuk apa pernyataan itu. Maksudnya, orang Rusia mungkin merasa seperti, begitulah cara kami menempatkan orang Amerika pada tempatnya. Tapi orang Amerika tidak peduli. Mereka bilang, oke, jangan akhiri, pergi sana. Tidak akan ada hubungan apapun. Begitu. Tapi mari kita kembali ke pernyataan Lavrov. Di sini saya ingin mencatat bahwa Kit Kellogg memang sebelumnya pernah mengusulkan pembentukan aliansi militer dengan melibatkan Ukraina. Dia menyebut Ukraina sebagai sekutu yang baik. Bersama Ukraina, dia juga menyoroti Jerman dan Polandia yang meningkatkan aktivitas militer mereka. Dia juga mengusulkan agar mereka dimasukkan ke dalam blok yang belum ada tersebut, semacam alternatif untuk NATO. Namun tiba-tiba muncul berita yang jauh lebih menarik. Wall Street Journal menulis bahwa karena ancaman keluarnya Amerika Serikat dari NATO, Eropa benar-benar mulai diam-diam menyiapkan rencana yang memungkinkan mereka untuk melindungi diri sendiri dari Rusia yang agresif, tanpa pasukan dan jaminan dari Amerika. Pejabat-pejabat yang terlibat dalam penyusunan rencana semacam itu berusaha menarik lebih banyak orang Eropa ke dalam peran komando dan manajemen di NATO, serta secara bersamaan mencoba menggantikan sumber daya yang selama ini disediakan oleh Amerika Serikat dengan sumber daya mereka sendiri. Tujuannya adalah untuk mempertahankan 3 hal, bahkan jika pasukan Amerika keluar. Yang pertama adalah menahan Rusia. Yang kedua adalah kesinambungan operasi militer dan jaminan nuklir. Seperti yang Anda pahami, rencana ini belum memiliki status resmi dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan aliansi yang ada, tetapi jelas dimaksudkan untuk memiliki rencana cadangan yang siap. Kalau Anda belum paham, saya akan sedikit mengulanginya. Jadi, sekarang orang Eropa berkata, selama ini, dalam pengelolaan NATO, yang paling aktif adalah orang Amerika. Jadi, kami akan menggantikan peran Amerika dengan lebih banyak orang Eropa. Latihan militer lebih banyak diinisiasi oleh negara-negara Eropa sendiri. Lalu, sumber daya yang selama ini disuplai oleh Amerika harus segera digantikan, khususnya oleh negara-negara Eropa. Jadi, oke, Amerika boleh tetap berada di NATO, tapi perannya harus diminimalkan. Sedangkan peran negara-negara Eropa justru harus dimaksimalkan. Namun untuk saat ini masih sebatas rencana untuk membentuk aliansi militer baru bersama Ukraina. Hari ini telah berlangsung lagi pertemuan puncak dalam format Ramstein, dan yang menarik, pertemuan itu berlangsung tanpa kehadiran Amerika. Namun demikian, perusahaan pertahanan Amerika, Raytheon, hari ini secara resmi menandatangani kontrak untuk memasok rudal PAC-2 yang telah dimodernisasi untuk sistem Patriot demi kebutuhan Ukraina. Total nilai kontraknya hampir 4 miliar dolar dan Ukraina akan menerima rudal tersebut langsung dari pabrik baru yang memproduksi rudal semacam itu karena perusahaan tersebut sedang melakukan ekspansi. Selain itu, hari ini Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, membuat penasaran. Dia menyatakan bahwa Jerman meningkatkan kemampuan Ukraina untuk melakukan serangan jarak jauh. Namun bagaimana caranya? Itu yang lebih menarik lagi. Kami meningkatkan kemampuan Ukraina untuk melakukan serangan strategis jarak jauh. Kami akan mencapai hal ini melalui kerjasama Jerman-Ukraina di bidang persenjataan dan pendirian satu lagi perusahaan patungan untuk pengembangan dan produksi berbagai jenis drone jarak menengah dan jauh. Langkah-langkah ini ditujukan untuk mendukung konsep pertahanan baru Ukraina. Ini akan membantu menjaga dan meningkatkan momentum Ukraina. Ukraina hanya dapat melanjutkan perjuangan pertahanannya dengan dukungan bersama kita. Keberhasilan mereka bergantung pada kita semua. Pada saat yang sama, Inggris memberikan setidaknya 120.000 drone kepada Ukraina tahun ini. Ngomong-ngomong, ini adalah paket drone terbesar yang pernah diterima Ukraina dari Inggris selama perang skala penuh. Paket tersebut mencakup drone serang jarak jauh, drone penyintai, drone logistik, dan sistem laut. Secara keseluruhan, Eropa sepenuhnya mengambil peran sebagai donor utama keamanan untuk Ukraina. Jadi, seperti kata pepatah, kita akan baik-baik saja. Nah, dan J-Defense, kalau meninggalkan sekutu dalam kesulitan adalah kebanggaannya yang utama, ya biarlah begitu. Kita hanya berharap bahwa pemilih Amerika akan mengambil kesimpulan tertentu dari pernyataan-pernyataan ini. Di sini, saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis.
Tapi teman-teman, saya ingin merekomendasikan satu episode YouTube yang juga saya sarankan untuk ditonton oleh Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, dan judulnya adalah Sudah Cukup Pura-Pura Jadi Orang Normal. Ini adalah episode dari psikolog favorit saya. Saya sudah lama merekomendasikan kanal YouTube ini kepada kalian. Tautannya akan ada di deskripsi, silahkan kunjungi dan tonton. Di sana ada rangkuman yang luar biasa tentang bagaimana kita semua. Sepanjang waktu, kita selalu berusaha menyesuaikan diri dengan orang-orang di sekitar, mencoba menekan beberapa sifat karakter kita, dan bukan hanya itu, dengan cara seperti itu kita sebenarnya sedikit mengekang diri kita sendiri. Oleh karena itu, saya merekomendasikan untuk menonton episode ini. Tautannya akan saya tinggalkan di deskripsi dan di komentar yang dipin di bawah episode ini. Teman-teman jangan lupa untuk mengunjungi, menonton, dan berlangganan. Itu saja, jaga diri kalian, sampai jumpa.